Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Kembali pagi ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, terima kasih untuk pemeliharaanmu, untuk kasih setiamu, anugerah dan berkat-Mu dalam hidup kami. Dan pagi ini Tuhan, kami kembali akan merenungkan firman-Mu. Roh Kudus urapi kami, buat kami menangkap, mengerti, dan menghidupi firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Jemaat dikasih Tuhan, mari kita buka Alkitab kita. Saya ambilkan dari kitab Markus pasal yang ke-10. Markus pasal yang ke-10, ayat yang ke-46 sampai yang ke-52. Ya, saya akan bacakan. Yesus menyembuhkan Bartimeus. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Bartimeus seorang pengemis buta. Dia di kota Yeriko. Dan dia setiap hari pekerjaannya namanya pengemis meminta-minta. Tetapi saat Yesus lewat dia dengar. Dan saya percaya nama Yesus sudah masyhur di daerah itu. Sehingga Bartimeus pun juga tahu, sudah mendengar tentang nama Yesus. Sehingga ketika didengarnya Yesus lewat situ, semakin dia punya pengharapan. Sehingga Bartimeus pun tidak melewatkan momentum itu dengan berseru, berseru memanggil nama Tuhan, memanggil Yesus. Nah, apa yang terjadi kemudian? Kita bisa lihat Tuhan Yesus berkenan dan akhirnya Bartimeus mengalami mujizat. Satu perkataan Tuhan Yesus yang saya yakin setiap kita pun sangat senang kalau Tuhan Yesus berkata seperti itu kepada kita. "Apa yang kau ingin aku perbuat bagimu?" Wah, itu satu perkataan yang ditunggu semua orang. Sekarang Yesus itu Maha Kuasa, dia bisa lakukan segala hal. Dan Bartimeus pengemis buta ini, dia bisa aja minta harta yang banyak karena dia selama ini pekerjaannya mengemis. Tetapi harta banyak tidak menyembuhkan matanya yang buta. Dia meminta dengan levelnya Tuhan istilahnya. Artinya apa? Dia minta sesuatu yang tidak bisa dikerjakan oleh manusia manapun pada masa itu. Termasuk dunia medis pada masa itu belum memungkinkan ada operasi mata dan sebagainya. Sehingga Bartimeus dengan iman dia mau supaya dapat melihat dan itu dia alami. Luar biasa sekali. Ada hal yang penting yang kita harus perhatikan di sini tentang berseru. Berseru itu gimana toh? Saya mencoba menggali dari KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, dikatakan berseru itu panggilan atau memanggil untuk menarik perhatian dengan suara nyaring. Bartimeus berseru-seru, walaupun disuruh diam sama orang di situ. Sudah diam, jangan berisik, gitu ya. Tapi dia tidak menyerah, dia tetap berseru-seru. Nah, Alkitab juga mencatat di dalam Yeremia 33 ayat yang ketiga dikatakan di sana, ini yang minta Tuhan malahan dikatakan, "Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui." Jadi Tuhan
justru meminta supaya kita berseru kepadanya. Berserulah kepadaku. Jangan berseru kepada yang lain. Di saat situasi wabah sedang melanda negeri kita, jangan berseru kepada Allah yang lain, sesembahan yang lain, kekuatan yang lain. Berserulah kepada Tuhan Yesus. Dia janjikan akan menjawab. Di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat yang pertama juga dikatakan, Kisah Rasul 2 ayat yang pertama, Kisah Para Rasul 2 ayat 21, Kisah Para Rasul 2 ayat 21. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Ini juga janji Tuhan. Berseru kepada nama Tuhan diselamatkan. Kisah Para Rasul 2 ayat yang ke-21 ini. Nah, ini juga nanti ada di Roma pasal yang ke-10 ayat 13 juga sama. Barang siapa berseru kepada nama Tuhan, dia diselamatkan. Jadi Alkitab juga menuliskan itu. Berarti berseru itu punya makna yang dalam. Berseru berarti kita percaya. Bartimeus berseru karena dia percaya kepada Yesus. Dia percaya Yesus bisa memulihkan keadaannya, menyembuhkan butanya. Yang kedua, berseru mengandung arti bahwa orang itu membutuhkan, memerlukan. Kalau kita berseru berarti kita butuh, kita perlu. Berikutnya, berseru juga punya makna ingin mendapat perhatian. Orang yang berseru ingin mendapat perhatian dari orang yang dia panggil. Misalnya di keramaian kita melihat teman lama kita, terus kita panggil, woi, siapa namanya? Terus panggil namanya gitu Matius misalnya. Nah, tujuan kita berseru apa? Kita diperhatikan oleh orang itu, betul ya? Nah, kalau kita berseru kepada Tuhan, berarti kita sedang menarik perhatian Tuhan. Berikutnya, berseru juga berarti kita fokus perhatian kita kepada orang yang kita panggil atau pribadi yang kita panggil. Kalau berseru kepada Tuhan berarti fokus kita itu kepada Tuhan. Nah, janji Tuhan tentang berseru yang pertama tadi sudah disebutkan di dalam Yeremia 33 ayat yang ketiga, itu adalah Tuhan akan menjawab kita. Ada janji Tuhan saat saudara berseru, Tuhan menjawab kita. Yang kedua dikatakan kita akan diberi kekuatan. Coba lihat di dalam Mazmur 138 Mazmur 138 saya bacakan ayat yang ketiga. Pada hari aku berseru, engkau pun menjawab aku. Engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku. Jadi diberi kekuatan ketika kita berseru kepada Tuhan. Yang berikutnya, dengan berseru, kembali ke Yeremia 33:3 tadi, kita akan dibukakan perkara-perkara besar, perkara-perkara ajaib, perkara-perkara yang kita nggak tahu. Dengan kita berseru kepada Tuhan, Tuhan itu akan mengungkapkan hal itu kepada kita. Dan yang berikutnya, seperti dalam kitab Kisah Para Rasul 2 ayat 21 tadi, dengan berseru kita akan diselamatkan. Penting itu berseru. Nah, bedanya berdoa dengan berseru apa? Saudara, berbisik saja, dalam hati saja Tuhan mendengar. Tetapi apalagi engkau berseru, itu berarti engkau menyangatkan. Ibaratnya begini, ada istilah doa yang paling cepat dijawab Tuhan. Saya pernah ingat suatu kisah teman saya ceritakan, satu kali temannya dia itu kecelakaan. Dia naik mobil kencang sekali, bertabrakan. Doa, ketika dia dapati, wah ini nggak mungkin bisa mengelak. Apa doa yang disampaikan? Dia nggak doa Bapa kami. Dia nggak doa yang panjang-panjang. Bahkan doanya sangat pendek. Nggak banyak kata, cuma 2 kata. Jesus gitu. Yesus gitu. Dia kecelakaan dan dia selamat. Terlempar keluar tapi tidak apa-apa. Loh, itu luar biasa. Doa yang pendek dan cepat dijawab Tuhan, saudara. Kalau doanya panjang malah nggak sempat ya. Belum selesai doanya ya nggak sempat amin juga itu sebetulnya ya. Tapi sudah dijawab Tuhan. Artinya apa? Berseru itu juga gitu, dengan bersuara, dengan yakin bahwa hanya Dia yang mampu menolong kita. Memang betul berdoa dalam hati Tuhan mendengar. Terlebih saudara berdoa dengan saudara seperti Bartimeus ini.
Ya, Bartimeus ini berseru-seru ketika orang lain menyuruhnya diam. Nggak, aku mau tetap berseru kepada Tuhan. Ketika orang lain berkata, kamu ngapain? Ngapain kamu teriak-teriak? Ngapain kamu nyanyi-nyanyi? Ngapain kamu muji-muji Tuhan? Nyatanya Tuhan nggak tolong, nyatanya apalah perkataan orang. Aku nggak mau tahu. Ya gitu loh, punya prinsip. Prinsipnya apa? Aku mau terus berseru kepada nama Tuhan. Karena dialah penyelamatku yang ajaib. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk firman pagi ini. Roh Kudus tolong kami, urapi kami, dan mampukan kami menangkap semua ini, dan lebih lagi melakukan dalam kehidupan. Untuk kami lebih lagi ada waktu untuk kami berseru kepada Tuhan. Bahkan dalam kesesakan kami, Engkaulah Tuhan yang akan menyelamatkan kami. Kami percayakan seluruh kehidupan kami hari ini dalam pemeliharaan perlindungan Tuhan. Dengan darah-Mu Tuhan jaga hidup kami aman dan selamat, jauh celaka, jauh sakit penyakit, jauh mara bahaya. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Jemaat dikasih Tuhan, berserulah kepada Tuhan dan tetap semangat. Tuhan Yesus berkati. Amin.